sekali. Dari kelompok 6 mempersihkan atau berdiskusi dengan topik diskusi yaitu tokoh Kristen yang berkiprah di dunia politik ataupun pemerintahan Indonesia yang patut kita teladani. Sebelum masuk ke diskusinya, di sini kami akan memperkenalkan diri. Di saya yaitu John Depo dengan 10 1268. Kenalkan, nama saya Angelia Vina Amanda dengan NIM 240 210 204 043. Perkenalkan, nama saya Joyita Gracia Tampugolon dengan NIM 2401 1040 1036. Perkenalkan, saya Marini Kartika Hutagaul dengan NIM 2410 40 10 37. Oke, masuk kita. Jadi kan beberapa hari yang lalu Murni sudah memberikan tugas yaitu jadi ini hari yang lalu kita diberi waktu pikir kan teman-teman untuk memilih satu tokoh Kristen yang bisa kita teladani dan di dunia politik ataupun pemerintahan Indonesia. Di sini aku akan bertanya terlebih dahulu kepada eh, teman kita Angel. Mungkin udah memilih tokoh Kristen yang mungkin bisa jadi teladan bagi Angel. Aku memilih Bapak Oto Hasibuan dari Indonesia. Oke, di sini Angel memilih Bapak Oto Hasibuan teman-teman. Oke, saya akan melanjutnya ke Jelita. Di sini Jelita bisa kita tahu tokoh siapa yang dipilih di tugas kali ini. Di dua hal ini aku milih Ibu Angel Tano Sudibjo. Oke, teman-teman, ini uh, Bu Angel Tanusubidjo uh, yang dipilih oleh Jelita. Oke, selanjutnya kita masuk ke teman kita Rika. Dia mau. Kalau aku sendiri milih tokoh Oke. Kalau Felix, kamu sendiri milih tokoh siapa? Uh, di sini Kristen yang berkiprah di dunia politik yaitu Johannes Tatu Haheri. Oke teman-teman, di sini ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya dari tugas kita yaitu eh, apa sih alasan kita memilih kayak Angel tadi memilih Otto Hasibuan, Jelita memilih Angel Tanosubijo, Rifka memilih Hana Susana Yambise, begitu juga dengan saya. Saya mulai dari saya dulu mungkin ya, biar enak nanti teman-teman juga mengikuti eh, gimana alasan saya memilih Johannes Harheri. Oke teman-teman, di sini sebelum teman-teman yang lain menjelaskan alasan mereka, di sini saya akan menjelaskan alasan saya. Sebenarnya saya memilih Johannes Latour Harheri ini karena saya cukup memperhatikan gimana tuh di Piagam Jakarta. Piagam Jakarta tuh eh, terkhususnya Johannes Latour Harheri ini sebagai suatu eh, bisa teman-teman memperjuangkan keberagaman gitu. Jadi kan terkhususnya aku juga searching juga eh, di beberapa sumber bahwa Johannes Latour ini satu-satunya atau orang pertama yang meraih gelar master di Fakultas Hukum Universitas Leiden Belanda pada tahun 1927. Putra pertama Maluku, teman-teman. Jadi ini mungkin alasan besar bagiku memilih Johannes Latour Harheri. Oke, di sini masuk ke Rifka dulu mungkin. Rifka, alasan utamanya memilih Yo- Profesor Yohana Susana Yembise itu Oke, apa? sebenarnya kalau aku sendiri tuh
milih, kemarin aku tuh sempat nyari-nyari tahu dulu nih tokoh politik Kristen di Indonesia siapa nih, dan aku notice ibu apa Profesor Dr. Yohana Susana yang bisa ini. Dia itu sebenarnya perempuan yang lahir yang berasal dari Papua, dan aku tuh amazed karena dia itu ternyata adalah perempuan pertama yang menyandang gelar profesor, dan dia tuh adalah orang yang mempertahankan hak-hak perempuan dan anak di Indonesia. Jadi dia memperjuangkan kesetaraan gender di Indonesia. Jadi aku sangat amat tertarik dengan beliau gitu. Jadi aku milih tokoh ini. Tuh. Oke, selanjutnya kita ke Jelita. Jelita, alasan terbesarnya memilih Angel Tanusubidjo sebagai tokoh Kristen yang bisa jadi teladan bagi diri Jelita tuh apa tuh alasan terbesarnya? Oke, alasan terbesar aku tuh mungkin karena dia seorang yang pekerja keras ya. Dia kalau dari latar belakang tuh dia berasal dari keluarga yang konglomerat, bisa dibilang gitu. Dia lahir di Kanada, terus dia mampu untuk bersekolah atau berkuliah di luar negeri. Tapi itu nggak bikin dia jadi leha-leha atau ngandelin nama orang tua atau kayak cuma numpang nama di keluarga yang kaya. Tapi ketika sudah waktunya untuk bekerja, dia bekerja. Jadi kayak dia tetap punya apa ya, integritas dan tanggung jawab untuk dirinya sendiri. Itu sih. Kalau Oke, yang terakhir teman kita yaitu Angel. Alasan Angel memilih Hoto Hasibuan sebagai tokoh Kristen yang mungkin jadi teladan bagi Angel itu apa tuh alasan terbesarnya? Kalau aku memilih Bapak Tuhan itu seperti di kasusnya Jessica Kumala Wongso yang sempat viral di tahun 2016. Nah, sampai kemarin Jessica dibebaskan, beliau itu eh, memberikan inilah apa namanya dedikasinya itu ke Jessica itu dengan tidak memungut biaya apapun. Lalu juga beliau berani untuk menyuarakan keadilan seperti waktu itu kan Jessica Kumala Wongso itu sebenarnya sudah apa ya tidak tidak terbukti bersalah karena melalui CCTV-nya itu Bapak Auto Hasibuan berpenjara dan terbukti dari tahun lalu akhirnya Jessica dibebaskan dengan pembebasan bersyarat. Oke teman-teman, dari alasan teman-teman kita juga di sini kita lihat bahwa bagaimana tokoh-tokoh ini sangat memegang teguh kekristenan mereka ya teman-teman, dari yang be- eh, memperjuangkan keadilan dan segala macamnya gitu. Jadi di sini mungkin kita juga bisa mengambil tokoh yang lain mungkin sebagai teladan bagi diri kita, terkhususnya di bidang politik dan pemerintahan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa sih kontribusi tokoh eh, yang teman-teman pilih sebagai orang Kristen dalam dunia politik gitu. Di sini saya akan mulai bertanya kepada Jelita. Eh, apa sih yang Jelita rasa tuh kontribusi tokoh tersebut sebagai orang Kristen dalam dunia politik gitu? oke, di sini kan sebelumnya Ibu Angel itu bekerja di bidang media kreatif ya, dari tahun 2010 sampai 2018. Sampai akhirnya dia di tahun 2019 itu memutuskan untuk mengikuti jejak ayahnya, terjun ke dunia politik. Walaupun di situ gagal, tapi kegagalan itu yang bikin dia ketemu sama Bapak mantan Presiden Joko Widodo dan dilantik menjadi Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Pariwisata Kreatif. Nah, kontribusinya itu beliau sering ikut kayak pers atau pertemuan-pertemuan di bidang media gitu yang membahas tentang hak perempuan dalam ekonomi juga. Jadi kayak
membela perempuan kalau perempuan juga punya hak untuk mengembangkan perekonomian bangsa Indonesia. Dan selain hanya berbicara di pers, beliau juga kayak memberikan fasilitas dan dorongan kayak kasih modal ke perempuan-perempuan Indonesia yang memang mau untuk memperjuangkan ekonomi mereka. Terus selain kasih modal, dia juga kasih pelatihan dan juga kasih kayak pengajaran tentang menggunakan media sosial sebagai media untuk menjalankan ekonomi itu. Oke, kita lanjut ke teman kita, Rifka. Mungkin apa sih eh, eh, kontribusi Prof. Yohana Susana YSMBC ini di sebagai orang Kristen dalam dunia politik? Apa sih yang bisa kamu jelaskan ke kita teman-teman? Oke, kalau kalau Prof. Yohana ini tuh dia setelah dia lulus menyandang gelar profesor, itu dia benar-benar berpartisipasi dalam dunia politik pemerintahan. Itu banyak arti dalam mempertahankan mempertahankan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender, yang dimana uh, karena dia mempertahankan hal itu, dia dilantik menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Setelah dia dilantik jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu, dia melakukan kampanye. Dia ngelakuin sebuah kampanye tuh namanya 3Ns. Yang kampanye itu tuh tujuannya tuh mengakhiri kekerasan terhadap perempuan sama terhadap anak. Dan itu juga bertujuan untuk mengakhiri perdagangan manusia dan ketidakadilan akses ekonomi bagi perempuan. Dia juga salah satu yang menunjukkan kalau dia tuh mendorong banget peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor, termasuk politik, ekonomi, dan juga pendidikan. Jadi benar-benar dia menunjukkan sebagai seorang pemimpin, gimana menjadi seorang pemimpin yang mendorong hal-hal positif untuk mengakhiri hal-hal yang negatif gitu. Oke, oke, oke. Untuk yang terakhir nih, untuk teman kita Angel, apa sih kontribusi Oto Hasibuan sebagai orang Kristen dalam dunia politik? Mungkin bisa dijelaskan? Kontribusi Bapak Oto Hasibuan itu beliau mendirikan firma hukum Oto Hasibuan and Associates dan aktif dalam organisasi advokat dan menjabat sebagai Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia atau PRADI pada periode 2020 sampai 2025. Serta sebelumnya menjadi Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN. Nah, melalui eh, melalui hal ini, Bapak Oto Hasibuan ini sangat 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 menginspirasi gitu loh untuk generasi muda maupun yang lagi berkuliah di hukum gitu atas kejujurannya, ketulusannya dalam dalam menegakkan keadilan di Indonesia ini. Itu sih. Kalau kalau Felix gimana? Oke, kalau aku mungkin Bapak Johannes Latuhar Khair ini, di mana dia seorang Protestan yang memperjuangkan keberagaman agama, uh, di mana ini mungkin salah satu alasanku mengapa memilih Bapak Johannes. Karena di sini kita lihat ya guys, di awal Piagam Jakarta itu muncul, yang sekarang jadi Pancasila, dia begitu bersikeras untuk uh, mengganti di sila pertama, yaitu eh, untuk kewajiban menjalankan syariat Islam dan di sila pertama itu guys. Jadi ini mungkin gimana ya? Kan di Indonesia itu beragam gitu. Jadi kalau mungkin dulunya tidak Bapak Johannes ini tidak memperjuangkan itu, memperjuangkan kekristenan kita, mungkin di sini bakal ada gimana ya?
negara yang cuma memiliki satu agama gitu. Jadi tidak ada keberagaman di Indonesia ini gitu. Kontribusi yang begitu besar sih kalau menurutku Bapak Johannes tersebut sebagai orang Kristen di dalam dunia politik ya guys. Itu mungkin bisa jadi pegangan kita juga guys. Biar terus kita berpegang teguh sama kekristenan kita dan juga membawa dampak baik ke lingkungan kita. Oke. Di sini untuk selanjutnya ya teman-teman. Di sini ada juga mungkin eh, dari beberapa tokoh yang kita angkat, tokoh Kristen yang kita angkat di diskusi kita ini, pasti ada nggak sih yang keteladanan yang bisa kita tiru, mungkin dari bicara, mungkin dari eh, cara mereka melakukan atau apa yang mereka memperjuangkan gitu. Eh, di sini mungkin aku minta untuk dari Jelita dulu mungkin. Bagaimana sih keteladanan yang bisa kita tiru dari Angela Tanusudubidjo ini? Oke, kalau dari segi kekristenan yang bisa kita ambil dari Ibu Angel ini, kan tadi dalam kontribusinya dia itu memfasilitasi kayak pengajaran-pengajaran online atau memodali perempuan-perempuan Indonesia untuk bisa mengembangkan perekonomian mereka. Dari situ kayak kita bisa melihat kasih yang terpancar dari iman Kristen gitu. Kayak dia rela mengeluarkan walaupun memang sebenarnya itu bisa dibilang tugas dia, tapi dia rela mengeluarkan uang untuk memodali mereka. Ibu Angel membantu mereka itu kayak menunjukkan kasih dari seorang Kristen terhadap sesamanya. Bagaimana cara Ibu Angel peduli terhadap perempuan-perempuan Indonesia, bagaimana Ibu Angel menolong mereka dalam kesusahan mereka. Itu sih menurutku. Oke, oke. Jadi keteladanan yang bisa kita ambil ya dari Bu Angel Tanusudubidjo ini guys. Jadi selanjutnya itu kita masuk ke Rifka mungkin. Apa yang bisa kita teladani dari Profesor Yohana Susanaya SMBC? Oke, kalau teladan, apalagi aku sendiri juga sebagai perempuan yang mungkin terkadang tuh karena perspektif banyak orang kayak perempuan tidak nggak cocok jadi pemimpin atau kita dianggap beda. Pokoknya eh, kayak Profesor yang ada itu menunjukkan kalau perempuan tuh bisa menjadi pemimpin, dia tuh bisa bisa menegakkan eh, menegakkan banyak hal yang perempuan. Jadi aku tuh meneladani eh, Profesor Yohana ini tuh sebagai seorang pemimpin yang bisa gitu. Jadi di diriku pun tertanam walaupun aku adalah generasi muda atau perempuan sekalipun tuh kita bisa sama kayak yang tertulis di Alkitab itu ada satu Timotius 4 kalau nggak salah itu tuh ada yang isinya jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda tetapi jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu dan dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Jadi Ibu Yohana ini tuh menunjukkan bahwa dia adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab, dia adalah seorang pemimpin yang jujur, sehingga dia bisa menegakkan menegakkan hak-hak yang seharusnya bisa ditegakkan lagi di dunia pemerintahan atau politik ini. Gitu. Oke, oke. Di sini juga Bu Yohana ini sangat sangat ya bisa ada nih guys dia itu apa yang sih yang bisa kita teladani dari seorang Oto Hasibuan, apa sih yang bisa kita teladani dan kita Kita akan mengambil teladan bahwa Bapak Oto Hasibuan ini mengajarkan pentingnya hidup sesuai dengan prinsip kasih, kejujuran, dan pelayanan kepada sesama. Hal ini adalah ajaran Kristus karena uh, pelayanan itu
itu tidak sama itu juga penting. Lalu di sini melihatnya itu Bapak Oto Hasibuan seperti tokoh Yusuf dalam Alkitab karena beliau menggambarkan seseorang yang sabar, bijaksana, berdedikasi, dan berintegritas dalam melayani dan memperjuangkan keadilan. Gitu sih. Kalau Felix gimana? Tokohnya eh, dapat diambil teladan apa dari tokoh yang kamu pilih? Oke, mungkin di sini nggak jauh lagi sih guys, yang dari sebelum-sebelumnya aku jelasin yaitu tentang dia berani mengemukakan pendapat. Itu gimana guys? Kita jadi eh, anak muda juga di pemerintahan nanti mungkin atau di manapun kita berada, jika kita punya pendapat itu seharusnya kita memang berani untuk mengemukakan pendapat tersebut guys. Jadi apalagi kan nggak ada batasan gitu loh kita untuk mengungkapkan pendapat kita di apalagi di Indonesia ini gitu. Yang kedua itu kepemimpinan yang eh, pemimpinan yang melayani. Di sini juga selain Bapak Johannes satu Harheri ini memperjuangkan gimana dulu Piagam Jakarta itu diubah, dia juga banyak menciptakan atau mendorong pemuda-pemuda untuk mendukung kemerdekaan Indonesia gitu. Tanpa dia mementingkan imbalan bagi dia gitu. Jadi itu juga penting sih bagi kita eh, pemuda untuk di pemerintahan terkhususnya karena banyak juga nih kita eh, lihat eh, percepatan membuat apa gitu eh, eh, meng- mengharapkan imbalan segala macamnya. Kalau menurutku sih apalagi administrasi sekarang tuh aturannya udah ada gitu. Jadi mungkin kita cukup melayani aja gitu sebagaimana mestinya gitu. Terus yang ketiga itu menjunjung tinggi toleransi. Terkhususnya di kalau di Johannes Latur Harheri ini di mana itu toleransi agama, guys. Terbukti bahwa dia memperjuangkan eh, pengubahan integritas dan patriotisme ya, di mana kesetiaan kita terhadap bangsa kita, negara kita, mengutamakan kepentingan rakyat dulu baru kepentingan diri gitu. Jadi mungkin banyak sih sebenarnya yang mungkin nggak bisa disebutkan gitu. Terkhususnya gimana dia berusaha semaksimal mungkin dalam dia eh, dalam posisi dia pada saat itu yang memperjuangkan kemerdekaan, memperjuangkan gimana keberagaman keberagaman kita terkhususnya di bidang agama gitu. Jadi di sini ya guys, mungkin topik kita sudah selesai ya. Ada 3 pertanyaan, eh, semuanya udah dijawab. Mungkin aku akan, atau ada yang bisa nyimpulkan, atau aku nih yang nyimpulkan nih. Mungkin aku aja kali ya, biar nggak lama ya. Oke, dari diskusi kali ini mungkin guys, eh, di kehidupan kita kita bisa mengambil tokoh Kristen yang berkiprah di bidang dunia politik ataupun pemerintahan teman-teman sebagai jadi teladan kita, apalagi nanti mungkin kita punya ruang ataupun punya kesempatan di bidang tersebut, di bidang pemerintahan atau politik teman-teman. Eh, karena eh, adanya contoh-contoh mereka nih, contohnya dari Johannes Latutar Heri, Oto Hasibuan, Entertainment Subijo, Profesor Yohana Susana Yasimbise ini gimana ya teman-teman? Mereka tuh memperjuangkan apa yang mereka bisa perjuangkan, apa yang mereka eh, kuasai pada saat itu gitu. Terkhususnya bagi dia sebagai orang Kristen yang punya integritas gitu teman-teman. Jadi kalau menurutku kita sebagai eh, pemuda Kristen, apalagi nanti kita eh, akan berkiprah di dunia pemerintahan atau politik teman-teman, ini sangat bisa kita mengambil teladan dari mereka ini yang menghargai keberagaman, menjaga persatuan eh, Indonesia ini, berperan aktif dalam politik ataupun sosial, eh, ataupun mungkin bisa kita bilang di setiap mereka ini kan juga memberikan pendapat gitu, apa yang mereka perjuangkan gitu. Jadi kita bisa meniru apa yang mereka lakukan dari sisi baiknya teman-teman. Jadi menurutku untuk kesimpulan diskusi kita pada saat ini mungkin eh, banyak sekali yang bisa kita ambil dari eh, tokoh-tokoh yang kita kutip ya teman-teman yang kita pelajarin, eh, terkhususnya sebagai orang Kristen gitu. Jadi di mana kita orang Kristen juga membawa berkat bagi
sekitar kita. Mungkin itu ada teman-teman yang mau menambahi di kesimpulan ini. Aku setuju sih sama yang Felix bilang karena kita tuh sebagai generasi muda melihat banyak sekali tokoh-tokoh politik Kristen yang justru memberikan banyak dampak positif buat negara kita. Jadi kita pun sebagai generasi muda sekarang tuh bercermin dari mereka yang membuat diri kita semakin merasa kalau kita tuh akan bisa bersama-sama memajukan negara ini, terutama kita sebagai orang Kristen yang diajarkan untuk menjadi kepala dan bukan ekor, yang dimana kita berarti menjadi pemimpin, bukan hanya kita menjadi pengikut. Jadi kita juga harus paham kalau misalkan kita tuh sebenarnya punya hak yang sama, punya kemampuan yang sama untuk menyuarakan apa yang sebenarnya perlu disampaikan atau apa dengan sikap-sikap yang seperti Alkitab ajarkan, baik itu secara bertanggung jawab, secara jujur ataupun dengan perasaan yang penuh kasih. Karena kita pun sebagai generasi muda semakin hari semakin zaman kan semakin berubah, zaman semakin berkembang. Yang dimana kita pun harusnya semakin paham gitu untuk hal-hal di dunia politik dan pemerintahan sekarang ini. Jadi kita dan sekarang tuh sebenarnya udah bisa mencari kayak anggaplah kayak kita bisa nyicil gitu untuk apa yang kita lakuin dalam kontribusi kita di masa depan nanti. Kayak banyak banyak banget hal yang bisa kita lakuin melihat dari tokoh-tokoh yang udah kita jelasin tadi. Eh, nggak cuman hanya mau dilayani, tapi kita mau juga untuk melayani dan memberikan dampak-dampak positif, terutama di negara kita ini, kayak gitu. Gimana teman-teman yang lain? Apakah ada tambahan lagi? Mungkin cukup kali ya teman-teman, soalnya udah kita simpulkan juga nih dari keteladanan yang bisa kita ambil dari tokoh-tokoh tersebut. Jadi mungkin sekian dari diskusi kita kali ini. Mungkin dari ada salah kata ataupun yang tidak sesuai dengan kita harapkan. Di sini kita mohon maaf. Eh, Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Eh, Mungkin shalom untuk Bu Muri dan teman-teman. Ini sebagai tugas diskusi dari kelompok 6. Terima kasih. Terima kasih. Shalom. Salam. Shalom.